kenikmatan. Salah satunya adalah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar eh, meskipun dalam kondisi pandemi semacam ini. Baik anak-anak sekalian, Bapak ucapkan selamat atas bergabungnya kalian ke kelas 12 ya, naik kelas setelah kalian mengikuti pembelajaran di kelas 11 tentunya. Baik, ini pertemuan pertama kita untuk pembelajaran geografi anak-anak. Ya mohon maaf karena masih kondisi pandemi semacam ini, terpaksa Bapak hanya buatkan video pembelajaran semacam ini sebisa Bapak. Keterbatasan ya mohon maaf kalau hasilnya tidak terlalu baik. Baik, bahasan kita hari ini mengenai konsep wilayah dan perwilayahan. Ini KD kita, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah memahami konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Baik anak-anak, pertemuan di KD 31 ini mungkin akan kita bahas dalam beberapa kali tatap muka ya, minimal sih 2 kali tatap muka ya. Baik, ini glosarium kata-kata yang mungkin sering muncul dalam pembahasan kita. Ada kata ruang, daerah, kawasan, wilayah, perwilayahan, uniform region, nodal region. Itu apa nih, kita bahas satu persatu. Baik, geografi dan fenomena keruangan. Jadi gini, ilmu geografi ini adalah ilmu yang sangat tua ya. Dia mengkaji berbagai macam fenomena yang terjadi dalam ruang kehidupan kita ya. Berbagai wilayah tempat terjadinya suatu fenomena itu dikaji oleh geografi. Bagaimana pengaruh tempat atau wilayah atau daerah yang dimana terjadinya suatu fenomena itu memiliki dampak yang luar biasa terhadap sebuah kejadian. Nah, ilmu ini mengkaji tentang bagaimana fenomena-fenomena itu bisa sangat dipengaruhi oleh wilayah di mana dia berada, gitu ya. Fenomena pertanian di daerah dataran tinggi, pegunungan, ya, dipengaruhi oleh kondisi tanah yang subur. Sedangkan masyarakat di dataran rendah, pantai, tentunya profesi mereka tidak lagi bercocok tanam, tetapi sebagai nelayan. Itu bagaimana pengaruh wilayah terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Nah, yang membedakan ilmu geografi dengan ilmu yang lain adalah bahwa ilmu ini menekankan konsep keruangan. Bagaimana fenomena sosial atau fenomena fisik yang terjadi itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan setempat. Baik, kalian sering mendengar kata wilayah tentunya, bahkan sering pakai kata-kata wilayah gitu. Oh, ini wilayah saya, oh ini wilayah tempat main saya, oh ini wilayah rumah saya. Ya, kalau gitu apa sih sebenarnya yang disebut dengan wilayah? Ya, tadi sebelum masuk ke definisi, ini ada beberapa contoh wilayah ya. Ada wilayah pegunungan, wilayah pantai, wilayah perkotaan, wilayah pedesaan. Nah, tentunya wilayah itu apa? Ya, wilayah disebut juga region dalam bahasa Inggris anak-anak. Ya, ini Bapak ambil definisi Taylor bahwa wilayah didefinisikan sebagai bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dari daerah lain. Jadi intinya gini, bahwa wilayah itu memiliki keunikan dan kekhasan dan berbeda dengan wilayah yang lainnya. Sangat kontras, sangat mudah dibedakan. Seperti kita mudah membedakan antara gunung dan laut. Ya, nah contoh wilayah pegunungan dan wilayah lautan sekontras itu, bahwa antara wilayah pegunungan, wilayah lautan itu berbeda banget. Wilayah pegunungan ditandai dengan ini dia gunung, landscape yang semacam ini, sedangkan daerah lautan ditandai dengan daerah pantai ditandai dengan permukaan bumi yang ditutupi mayoritas oleh air. Nah, inilah yang disebut dengan wilayah khas tadi ya. Lalu definisi yang lain dari Van Nemar, wilayah adalah area yang digolongkan melalui kenampakan permukaan yang sama dan dikontraskan dengan area sekitarnya. Baik, kita lanjut. Masih ingat ya materi kelas 10 ada aspek geografi ya, bahwa geografi ini punya 2 aspek utama, aspek fisik dan aspek sosial. Dan wilayah itu bisa dibedakan atas aspek-aspek geografinya guys. Ya, bisa dikelompokkan berdasarkan aspek fisik, wilayah juga bisa dikelompokkan berdasarkan aspek sosial. Baik, aspek fisik contohnya misalkan wilayah pegunungan, wilayah pantai. Ini adalah perwilayahan yang menggunakan kriteria fisik. Selain wilayah pantai pegunungan, ada wilayah dataran tinggi, wilayah dataran rendah, ya, wilayah iklim, wilayah biogeografi. Itu adalah wilayah-wilayah berdasarkan kriteria fisik atau kriteria alam. Yang kedua,
kriteria sosial juga bisa dipakai untuk membuat batasan-batasan wilayah. Contoh wilayah perkotaan dan pedesaan. Ini adalah perwilayahan yang menggunakan kriteria-kriteria sosial. Nah, kalau tadi Bapak sering sebut wilayah, apakah sama dengan perwilayahan? Sederhananya gini guys, perwilayahan itu adalah upaya untuk membuat wilayah. Jadi kalau wilayah ini adalah produknya, ya hasilnya, maka perwilayahan adalah upaya membuat produk itu. Ya, perwilayahan adalah upaya membuat wilayah. Ya, sederhananya seperti itu. Perwilayahan disebut juga dalam bahasa umum ilmiahnya regionalisasi, yaitu upaya membuat wilayah untuk tujuan tertentu dan dengan kriteria tertentu tadi. Kriterianya bisa kriteria sosial, bisa juga kriteria fisik. Wilayah dibedakan atas dua, ya. Dalam bahasan ini ada wilayah fungsional, ada wilayah formal. Nah, kita bahas nanti satu persatu. Nah, wilayah formal disebut juga uniform region. Diambil kata uniform artinya seragam. Jadi wilayah ini mencirikan kesamaan, ya, didasarkan pada keseragaman atau homogenitas kesamaan tertentu baik unsur fisik ataupun sosialnya. Ya, nah ini contohnya ada gambar wilayah gurun. Ya, kakak ada wilayah gurun. Ya, dicirikan dengan tampilan seperti itu. Beda sekali dengan wilayah-wilayah pantai misalkan. Beda sekali dengan wilayah dataran pegunungan begitu, ya. Ini wilayah gurun. Nah, yang kedua wilayah fungsional disebut juga nodal region, wilayah yang dicirikan oleh adanya kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan. Jadi guys, ini pembagiannya tidak lagi berdasarkan kesamaan unsur fisik atau sosial, tapi menekankan pada kesamaan interaksi atau kegiatan interaksi yang saling mempengaruhi antara satu wilayah yang lainnya. Wilayah fungsional ini lebih dinamis teman-teman. Ya, lebih dinamis, lebih mudah berubah karena perkembangan zamannya, ya, terus berubah. Oke, ini contohnya wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Bagaimana wilayah Jabodetabek ini saling berinteraksi, ya, Bekasi Kota, Jakarta, Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Tangerang Selatan, dan sebagainya. Mereka saling berkoneksi satu dengan yang lainnya, dihubungkan dengan jalur-jalur transportasi, ditandai dengan adanya migrasi atau perpindahan penduduk, barang, jasa, modal, dan sebagainya. Ya, baik, ini disebut dengan wilayah fungsional. Nah, ini contohnya bagaimana antara kota-kota penyangga Jakarta berinteraksi dengan daerah-daerah sekitarnya. Ya, Jakarta sebagai pusat kegiatan, lalu dihubungkan dengan jaringan jalan yang mengkoneksikan Jakarta dengan daerah-daerah periferi atau daerah-daerah pinggiran. Nah, istilah-istilah dalam perwilayahan cukup banyak ya. Seringkali kita tumpang tindih tuh menggunakan istilah-istilah itu. Ya, misalkan daerah, kawasan, wilayah itu sering tumpang tindih. Walaupun sama-sama merujuk pada lokasi. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Ya, ruang, ya, disebut juga space dalam bahasa Inggris, bagian dari muka bumi yang belum terklasifikasi. Jadi ya, di mana tempat terjadi fenomena itulah disebut dengan space atau ruang. Di mana kamu berada itu juga disebut dengan ruang. Sekarang Bapak lagi ada di rumah, ya. Nah, rumah Bapak ada di wilayah Jatijajar, bagian dari kota Depok, yaitu berada dalam ruang. Nah, tempat terjadinya berbagai fenomena geosfer ini terjadi di ruang-ruang itu. Lalu kawasan, ya, kawasan ini agak beda lagi teman-teman. Kawasan ini memiliki fungsi, jadi bagian dari wilayah yang memiliki fungsi tertentu, jadi spesifik pada aspek fungsionalitasnya, ya, menekankan pada aspek fungsionalitas tertentu. Jadi ada fungsi-fungsi yang sangat khusus untuk wilayah itu, ya, kawasan namanya. Contoh misalkan kawasan permukiman, nah itu khusus memang untuk tempat tinggal. Kawasan perbelanjaan, nah ini khusus untuk orang-orang berbelanja. Kawasan perkantoran, ya, kawasan konservasi, ya, dan sebagainya. Sedangkan daerah, kalau daerah ini bagian dari wilayah yang memiliki batas-batas tertentu yang ditentukan secara administratif. Ya, jadi emang tujuannya untuk pemerintahan, teman-teman. Ya, contohnya misalkan daerah khusus ibu kota. Nah, ini Jakarta, ya, DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota. Itu menggunakan kata daerah. Lalu daerah istimewa, ya, yang pakai daerah istimewa itu Yogyakarta. Daerah tinggi tingkat 1, Dati 1, ini setingkat provinsi. Jawa Barat contohnya, Jawa Barat itu adalah Dati tingkat 1, daerah tinggi tingkat 1. Lalu terakhir daerah tinggi tingkat 2, ya, kota kabupaten. Contohnya kota kita Depok, ini masuk kategori daerah tinggi tingkat 2. Baik, itu teman-teman, secara umum pembahasan kita, jadi kita simpulkan kita sudah bahas tentang apa itu wilayah dan apa itu perwilayahan. Jadi wilayah ini adalah wilayah bagian dari muka bumi yang memiliki kemiripan yang tinggi,
gitu ya, dan dapat dibedakan